Baik, perkenalkan nama saya Rivo Lando dengan NIM 2022 1193. Di sini saya akan menjelaskan materi pemrograman objek. Baik, yang pertama ada polymorphism. Polymorphism terbagi menjadi dua suku, yaitu poly yang berarti banyak dan morphism yang berarti bentuk. Dalam ilmu sains, polymorphism adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan strategis. Prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java. Polymorphism pada Java memiliki dua macam, yaitu diantaranya satu static polymorphism, yang kedua dynamic polymorphism. Oke. Di sini ada contoh penggunaan polymorphism. Di sini ada codingannya. Kemudian di sini penggunaan display buka kurung adalah untuk mencetak informasi, namun ia mencetak informasi yang berbeda bahasa dan Jawa berdasarkan objek yang digunakan untuk memanggil metode tersebut. Informasi terkait dicetak. Oke, kita lanjut. Di sini ada objek kelas. Objek kelas atau kelas abstrak adalah kelas yang terletak di posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel umum dan deklarasi metode tanpa detail penggunaannya. Oke, selanjutnya kelas yang menjadi turunan dari objek kelas ini yang akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Di sini ada contoh penggunaan kelas hewan. Di sini ada objek kelas hewan, buka kurung awal, string nama, tutup koma, public fc void, habitat hewan, tutup kurung, buka kurung, titik koma, public void, nama hewan, tutup kurung, buka kurung awal, sistem outprint in tanda kutip garis miring n method di dalam objek kelas hewan. Titik 2 tutup kurung di koma, sistem outprint buka kurung tanda kutip nama hewan tanda kutip tambah nama tutup kurung titik koma. Oke, baik. Sini ada method objek. Method abstrak adalah metode dalam sebuah kelas yang deklarasikan tanpa memberikan implementasi langsung di dalam kelas tersebut. Dalam hal ini, metode hanya memiliki tanda tangan signatur tanpa kode yang sebenarnya yang mendefinisikan perilaku metode tersebut. Next. Contoh penggunaan metode objek. From ABC, di sini ada codingannya. From ABC import ABC abstract method kelas web buka kurung
ABC tutup kurung titik koma. Di sini ada def area tutup buka kurung self tutup kurung titik koma pas kelas rectangle buka kurung shape tutup kurung titik koma def in buka kurung self koma width koma height tutup kurung titik koma shape width shape width shape height def area buka kurung self tutup kurung titik koma Redhorn self width self height membuat objek dari kelas turunan rectangle buka kurung 5,4 tutup kurung print buka kurung rectangle titik area tutup kurung buka kurung tutup kurung agar output 20. Dalam contoh di samping, Swift adalah kelas abstrak dengan metode abstrak area buka kurung tutup kurung kelas turunan tanda kutip Reinstall harus mengimplementasikan metode area buka kurung tutup kurung untuk menyediakan implementasi konkret. Next, interference. Interference adalah sebuah kontrak yang digunakan untuk mendefinisikan satu atau lebih metode tanpa memberikan detail. Bagaimana metode tersebut seharusnya diimplementasikan. Kelas yang mengimplementasikan sebuah interface harus memberikan implementasi konkret untuk semua metode yang didefinisikan dalam interface tersebut. Baik, di sini ada contoh penggunaan interface. Di sini ada codingannya. Garis miring deklarasi sebuah interface. Interface printable buka tutup kurung kurawal void print tutup kurung buka kurung tutup koma tutup kurung kurawal garis miring kelas yang mengimplementasikan interface printable kelas myClass implements printable kurung kurawal publics void print buka kurung tutup kurung kurawal sistem out print time titik tiga tanda kutip kurung titik koma kurung kurawal. Nah, di sini ada static class public class main tutup kurung kurawal public static void main string tutup kurung buka kurung ars tutup kurung buka kurung kurawal objek dari kelas myClass object new class tutup kurung buka kurung titik koma memanggil metode print dari interface printable object print buka kurung tutup kurung koma. Baik, di dalam tabel tersebut dalam contoh tersebut printable adalah sebuah interface dengan suatu metode print kelas myClass mengimplementasikan interface printable dengan memberikan implementasi konkret untuk metode print. Kemudian dalam method main buka kurung tutup kurung ketika membuat objek dari kelas myClass dan memanggil metode print. Oke, next. Ini ada contoh
final kelas dan static kelas. Di sini ada codingannya. Yang pertama ada final kelas, tutup kurung kurawal garis 2 isi kelas final tutup kurung kurawal. Dan di sini ada static kelas, public static kelas, unity tutup kurung kurawal public static void domesmating tutup kurung buka kurung tutup kurung kurawal garis 2. Oke, di sini contoh penggunaan final kelas dan static kelas. Final kelas adalah sebuah kelas yang tidak dapat diwarisi oleh kelas lain dalam bahasa pemrograman seperti Java. Ketika sebuah kelas dinyatakan sebagai final, itu berarti kelas tersebut tidak dapat menjadi superkelas dari kelas lain. Di sini ada static class. Static class adalah sebuah kelas yang memiliki anggota-anggota metode buka kurung metode atau properti tutup kurung yang semuanya bersifat statis. Ini berarti tidak perlu membuat sebuah interface dari kelas tersebut untuk mengakses anggota-anggotanya. Dapat mengakses anggota-anggotanya langsung melalui nama kelas tanpa harus membuat objek. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.